Ya. Bang, Iya. terkait hari ini kedatangannya ke Krimum Polda Metro Jaya. Iya, jadi agenda hari ini kami selaku kuasa hukum dari pelapor yaitu Den Sumargo, kami melakukan pragelar perkara karena ya seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, kemarin itu harusnya adalah panggilan kedua terhadap terlapor yang sudah dijadwalkan oleh penyidik. Namun sampai sore kemarin tidak ada konfirmasi dan alasan yang sah dan jelas alasan ketidakhadiran terlapor. Maka dari itu kami melihat dan juga berharap penyidik memiliki pandangan yang sama bahwa terlapor tidak memiliki itikat baik dan sikap kooperatif. Maka dari itu kami mendorong penyidik untuk segera dilakukan gelar perkara karena tidak ada niat dan itikat baik, dan juga itu adalah hak daripada terlapor untuk memberikan klarifikasi kalau memang dia merasa tidak melakukan tindak pidana gitu. Oke. Bang, dengan tidak ada itikat baiknya dari pihak terlapor, Ya, ini kan tuh otomatis kan ada panggilan, Bang. ya. Sudah dilakukan 2 kali. Dua kali. Sudah dilakukan 2 kali, terlapor mangkir, tidak ada alasan yang jelas, yang sah. Apa alasan dia tidak hadir? Oke, Gitu. maka selanjutnya dilakukan gelar perkara nih, Bang. Iya, Saat gelar perkara itu ada dua penentuan, Bang, antara naik status atau jemput paksa, Bang. jadi begini. Untuk naik status itu dalam tahap penyidikan, kalau memang dari ketika proses gelar perkara, jika ditemukan adanya unsur pidana, ini kan naik status ke tahap penyidikan. Dan jika memang penyidik melihat memang unsur pidana sudah cukup jelas, memenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup, itu akan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memiliki kewenangan untuk upaya paksa. Karena melihat dari tahap penyelidikan ini, terlapor tidak ada itikat baik untuk menghormati terhadap proses hukum ini. Gitu. Tapi secara personal sudah ada saling kontak atau gimana? Ya seperti yang udah berbulan-bulan berlalu ini kan. Kalau saya waktu kasus ini belum ramai, lalu juga pernah dimediasi juga oleh Kemensos, saya tidak pernah banyak tampil. Gitu, karena Bang Densu masih berupaya untuk mencari jalan penyelesaian yang baik lah. Cuma yang kita lihat sepertinya mereka juga ingin menekan kita dan mempermainkan juga. Buktinya beberapa laporan ini masih berjalan terhadap klien saya. Ya kita juga memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri karena juga kami melihat klien kami dirugikan dan ada unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor. Maka dari itu kami mengambil sikap juga. Begitu. Oke. Bang, ini kan udah berlarut-larut ya, Pak? Ya. Cukup lama. Ya. Tidak ada upaya apapun yang bolak-balik segala macam. Ya. Kan? Ya. Pun misalnya belum juga ada langkah selanjutnya. Ya. Ya, abang-abang apa? Ke Mabesnya. Ya, jadi begini, ini justru prosesnya cukup saya apresiasi oleh pihak penyidik. Karena kan saya dengar dari statement dia tidak akan datang kalau laporan dia belum dari klien saya belum dipanggil lah. Klien saya kalau ada panggilan, pemeriksaan pasti datang. Tapi faktanya sampai saat ini belum ada panggilan. Ngapain kita harus datang kalau nggak ada panggilan? Kalau dia kan sudah dipanggil, itu jelas lah. Mereka tidak bersikap kooperatif lah terhadap proses hukum ini. Gitu. Bang, laporannya udah jadi dicabut sama Bang Karat gimana? Iya, ya makanya dia bilang udah cabut, ternyata laporan masih berjalan. Ya berarti kan belum dicabut. Iya, kan kemarin Pak terlapor, saudara Eva dipanggil kan pelapornya bukan dia kan, atas nama R ya. Iya, berarti kan R udah diperiksa duluan tuh. Berarti nggak dicabut dong. Iya. Ini masih persiapan gelar. Kalau memang penyidik dirasa diperlukan keterangan ahli, mungkin akan dihadirkan ahli. Yang pasti perkara terus berlanjut. Nggak akan dia datang nggak datang nggak akan terhambat. Lanjut terus. Bang, tapi dari pihak sana juga nggak mau berdamai. Abang gimana nih mungkin pihak Densu juga? Kalau iya. Damai juga gitu. Kalau misalnya kita ngajakin damai, dia terlalu pede. Kan dia bilang diblokir kita. Nggak diblokir juga nggak saya WA. Itu. Jadi kurang-kurangin lah, itu terlalu pede. Kalau menurut saya. Gelar perkara dalam waktu berapa lama, Bang? Iya, tadi masih persiapan karena kan baru kemarin banget dia nggak datang. Ya, sebetulnya awalnya itu kan
sekitar pertengahan Februari kalau tidak salah kan dia harusnya dipanggil. Lalu dia ada penundaan. Pertengahan Januari. Dia minta penundaan di awal Februari. Lalu ternyata sampai akhir Februari tidak ada kejelasan. Dia minta di awal Februari tapi tidak menentukan tanggalnya. Nah, akhirnya kemarin panggilan kedua dilakukan dan kembali mangkir. Ya, itu sudah cukup menggambarkan tidak ada etikat baik. Saya bingung. Dia bilang datang dulu harus apa dengan antrian dong. Dia datang dulu lapor saya baru dia hadir. Saya nggak mau komentar lagi. Kemungkinan Mungkin dia lebih lama dari saya jadi pengacara. Bang, ada penjemputan paksa nggak sih kalau misalnya? Iya, kalau mangkir. Kalau sudah naik status ke tahap penyidikan, naik status tahap penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memiliki kewenangan untuk menjemput paksa. Gitu. Tapi Bang nggak ada kebal hukum nggak ada ya Bang ya? Oh, nggak ada, equality before the law, semua sama di mata hukum. Yang membedakan itu cara menanganinya, gitu loh. Oke. Oke, Mas.